Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang ritual susuk sinden, ketenaran yang terbeli dengan teror. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang sinden bernama Sari yang dikenal karena suara merdunya dan kecantikannya yang mempesona. Meskipun begitu, Sari sering merasa terpinggirkan dan dibandingkan dengan penyanyi lain yang dianggap lebih cantik dan berbakat. Setiap kali Sari tampil, ia selalu merasakan diskriminasi yang mendalam, membuat hatinya semakin terluka. Pada malam yang sepi dan dingin, Sari, yang baru saja mengalami penilaian menyakitkan di sebuah pertunjukan, duduk menangis di sudut kamar kecilnya. Kakek Taja, kakeknya, mendekatinya dengan langkah lembut. Dengan penuh perhatian, kakek Taja duduk di samping cucunya dan merangkulnya dengan hangat. "Nak," katanya dengan suara lembut, "aku tahu betapa beratnya perasaanmu. Terkadang, kita harus mencari cara lain untuk mengatasi rasa sakit ini." Dengan penuh kasih sayang, kakek Taja mengajak Sari meninggalkan kamar yang suram itu. Mereka melangkah keluar ke malam yang dingin dan berkabut, menuju jalan setapak yang menanjak ke arah gunung. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah gubuk tua yang tampak hampir roboh. Struktur kayunya yang keropos dan atap yang sudah miring memberikan kesan angker. Kakek itu mengetuk pintu kayu yang berderit keras, dan suara ketukan itu seolah membelah keheningan malam. Pintu terbuka perlahan dengan suara berdecit. Di balik pintu, muncul sosok seorang dukun tua dengan janggut putih lebat yang menggantung hingga ke dadanya. Dukun itu mengenakan jubah tua yang telah usang, dan matanya yang dalam dan misterius memancarkan sinar kebijaksanaan sekaligus ketakutan. Kakek Taja menjelaskan situasi cucunya dengan suara bergetar, sementara Sari berdiri di sudut ruangan, merasa tidak nyaman dalam suasana yang penuh dengan barang-barang gaib. Dukun tua itu mendengarkan dengan seksama. Ia mengangguk perlahan, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. "Ada cara untuk mengatasi ketidakadilan ini," ujar dukun itu dengan suara bergetar, penuh dengan nada-nada misterius. "Aku bisa membantu dengan ritual susuk sinden." Keputusan untuk melanjutkan ritual tersebut dirasakan berat, namun harapan dan keyakinan yang baru membuat Sari dan kakeknya setuju. Dukun itu meminta agar kakek Taja meninggalkan Sari sendirian, karena ritual ini harus dilakukan dalam suasana yang sangat rahasia dan penuh konsentrasi. Dengan hati yang berat dan penuh rasa khawatir, kakek Taja meninggalkan cucunya bersama dukun tua tersebut. Kakek telah mempersiapkan semua bahan-bahan yang akan dipakai untuk ritual susuk sinden itu, ujar dukun itu, sambil melirik ke arah meja yang penuh dengan berbagai ramuan dan alat-alat ritual. "Nanti malam kita mulai ritualnya." Sari mengangguk, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Akhirnya malam tiba, Sari merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Dukun tua itu mengajak Sari keluar dari gubuk dan menuju ke sebuah danau kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Danau itu terletak jauh dari keramaian desa, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan ilalang yang tumbuh tinggi.
Air danau tampak hitam dan tenang, dengan permukaan yang hanya dipantulkan oleh cahaya bulan yang lembut. Sari hanya mengenakan sarung, pakaian sederhana yang menutupi tubuhnya. Dukun itu memimpin jalan, melangkah dengan pasti meski dalam kegelapan malam. Sari mengikuti dari belakang. Merasakan udara dingin yang membelai kulitnya dan mendengar suara langkah kakinya yang beradu dengan tanah lembab. Setibanya di tepi danau, dukun tua itu berhenti dan menatap Sari dengan tatapan serius. "Di sini, kita akan memulai ritual," katanya dengan suara yang penuh kekuatan. "Lepaskan sarungmu, dan masuklah ke dalam danau." Ritual ini membutuhkan kesucian dan keikhlasan. Sari merasa jantungnya berdebar kencang, tetapi dengan penuh kepasrahan, ia mulai melepaskan sarung yang melingkari tubuhnya. Dalam keadaan telanjang, ia melangkah perlahan ke arah danau, merasakan dinginnya air yang menyentuh kakinya. Sari masuk lebih dalam ke dalam danau, hingga air mencapai pinggangnya. Ia merasakan ketenangan yang aneh dan menenangkan meskipun ketegangan masih terasa di dalam dirinya. Dukun itu kemudian mendekatinya dengan hati-hati, membawa wadah air bunga dan mulai menuangkan cairan tersebut di atas kepala dan tubuh Sari. Air bunga 7 rupa mengalir di tubuhnya, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan sekaligus membangkitkan perasaan aneh. Dukun itu membacakan mantra-mantra kuno dengan suara yang bergetar. Dengan setiap tetesan air, Sari merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada energi yang menyerap ke dalam dirinya. Membawa rasa yang campur aduk antara ketenangan dan kecemasan. Setelah ritual mandi di danau kecil, Sari, masih dalam keadaan telanjang, mengikuti dukun tua itu menuju sebuah gubuk tua di pinggiran danau. Gubuk itu tampak usang di bawah cahaya bulan yang redup, dengan dinding yang retak dan atap yang bocor. Di dalam gubuk, suasana terasa suram dan dingin. Ruangan utama hanya memiliki satu tempat tidur kayu yang sederhana dan beberapa barang ritual yang tersebar di lantai. Tempat tidur itu terbuat dari papan kayu kasar yang tampaknya sudah lama tidak digunakan, dan permukaannya tampak kotor dan berdebu. Dukun itu meminta Sari untuk berbaring telentang di atas tempat tidur kayu. Dengan nada serius, dukun itu memberi instruksi, "Apapun yang kakek lakukan, suara apapun yang terdengar, kamu diam saja ya, nak." Sari hanya mengangguk, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya berdebar kencang. Dukun itu mulai membaca mantra-mantra aneh dengan suara yang bergetar dan dalam. Sari merasa minyak dengan bau yang sangat menyengat mulai dioleskan ke seluruh tubuhnya. Aroma minyak yang aneh dan menyengat membuatnya merasa mual, tetapi ia berusaha menahan diri. Tiba-tiba, Sari merasakan sensasi yang tidak biasa ketika dukun itu mulai memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Ia menggelinjang, merasa sangat tidak nyaman dan tertekan, tetapi perintah dukun membuatnya tetap diam. Sari hanya bisa menggigit bibirnya dan menutup mata rapat-rapat. Setelah itu, dukun tua itu mengusap wajah Sari dengan lembut, namun tatapan matanya tetap tegas dan penuh kekuatan. Sari merasa jarum kecil masuk di antara alisnya, merasakan sakit yang tajam dan tidak menyenangkan. Ia hanya bisa menahan tangis, merasa tubuhnya semakin kaku dan sulit bergerak. Kemudian, dukun itu menindih tubuh Sari, dan mereka mengalami pergumulan yang aneh dan menegangkan. Dukun itu menggerakkan tubuhnya dengan cara yang sangat mekanis dan tanpa emosi.
seolah-olah ia sedang menjalankan ritual yang sangat penting dan tidak peduli dengan kondisi Sari. Setelah pergumulan itu, dukun tua itu akhirnya meninggalkan Sari yang masih telentang di tempat tidur. Sari tetap terbaring di sana, merasakan tubuhnya kaku dan lelah, sementara ketegangan dan kecemasan mulai memuncak. Tidak lama setelah dukun pergi, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar gubuk, seperti suara langkah kaki berat yang berderap di tanah, suara desisan yang tidak bisa dijelaskan, dan gemerisik yang tidak jelas sumbernya. Sari mencoba memanggil dukun itu dengan suara yang gemetar, berharap untuk mendapatkan bantuan, namun tidak ada suara yang menjawab. Ruangan itu semakin mencekam dengan keheningan yang membelenggu. Kemudian, suara tertawa melengking tiba-tiba terdengar dari atas gubuk, disertai dengan geraman menyakitkan yang seperti berasal dari makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Sari terkejut, merasakan ketakutan yang mendalam ketika suara-suara tersebut semakin mendekat. Suara tertawa dan geraman itu semakin jelas dan menakutkan, dan tak lama kemudian, gubuk tua itu mulai berguncang seolah-olah sesuatu sedang mencoba menembus dindingnya. Suara dentuman dan retakan di langit-langit menjadi semakin keras, dan Sari merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh. Tiba-tiba, dari langit-langit yang bocor, dua sosok mengerikan muncul, kuntilanak dan genderuwo. Keduanya menembus atap gubuk dengan cara yang sangat menakutkan, seolah-olah mereka adalah bagian dari mimpi buruk yang nyata. Kuntilanak, dengan rambut panjangnya yang berantakan dan gaun putih yang kotor, memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang kosong dan memancarkan aura kematian. Genderuwo, dengan tubuh besar dan berambut lebat, memancarkan bau busuk dan aura kekuatan jahat. Sari yang ketakutan hanya bisa berteriak nyaring dan memejamkan mata, berharap semuanya hanya sebuah ilusi. Namun, rasa sakit yang menyiksa dan ketidaknyamanan yang dialaminya menunjukkan bahwa ini bukanlah mimpi. Ia merasakan sesuatu yang bergerak di antara alis matanya, sensasi yang sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Di kemaluannya, ia merasakan denyutan yang sangat menyakitkan, membuatnya menggelinjang di tempat tidur. Kuntilanak dan genderuwo mendekat, menampakkan diri dengan penuh kepuasan. Kuntilanak mengulurkan tangannya yang kasar dan bau anyir menuju leher Sari. Meskipun tangannya terasa sangat dingin dan bau busuknya sangat menyengat, Sari tidak merasakan cekikan yang sesungguhnya, hanya sensasi aneh yang membuatnya merasa semakin tertekan. Kemudian, Sari merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, seperti ada angin yang masuk ke dalam kemaluannya. Disertai rasa sakit yang membuatnya bergetar dan mengerang. Sensasi itu begitu kuat dan tak tertahan, seolah-olah ada kekuatan jahat yang sedang menguasai tubuhnya dengan cara yang sangat kejam. Kuntilanak dan genderuwo terus meneror, dengan tindakan mereka yang sangat mengerikan dan menakutkan. Setelah mengalami penderitaan yang tiada henti, Sari akhirnya tak mampu menahan rasa sakit dan ketakutan yang melampaui batas kemampuannya. Kesadaran mulai menghilang dari pandangannya, dan dengan rasa sakit yang menyiksa, ia akhirnya tak sadarkan diri. Pada keesokan paginya, dukun tua itu kembali menghampiri Sari yang masih tertidur telanjang di dipan kayu. Kakek itu dengan hati-hati membangunkan Sari dan memberinya pakaian sederhana. Dengan nada yang tenang dan penuh kewenangan, dukun itu mengatakan, "Nak, kamu harus pulang.
Namun, ingatlah untuk melakukan ritual telentang tanpa sehelai pakaian pun pada setiap tengah malam di bulan purnama sebagai lanjutan dari ritual ini. Sari masih terpengaruh oleh kelelahan dan rasa sakit, hanya bisa mengangguk, berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan. Setelah dukun meninggalkannya, Sari dengan berat hati mengumpulkan dirinya dan pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Selama beberapa hari setelah ritual tersebut, perubahan drastis mulai terjadi dalam hidup Sari. Ia tiba-tiba menjadi pusat perhatian di panggung. Suaranya yang merdu dan kecantikannya yang memesona membuatnya mendapatkan pujian dan pengakuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap penampilannya menjadi sorotan utama, dan ia mulai menerima tawaran-tawaran untuk tampil di berbagai acara. Ketika ia mengikuti kontes nyanyi, Sari selalu menang, meraih berbagai penghargaan dan ketenaran. Namun, meskipun kesuksesan dan ketenaran menyertai hidupnya, Sari terpaksa menjalani ritual yang aneh dan menakutkan setiap malam bulan purnama. Di sebuah kamar khusus yang ia siapkan di rumahnya, ruangan yang gelap dan tertutup rapat, Sari melakukan ritual telentang tanpa sehelai pakaian pun. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma minyak dan dupa, dan Sari berbaring telentang di atas tempat tidur, mencoba mengikuti instruksi dukun tua itu, hanya untuk bergumul dengan makhluk besar berbulu lebat, genderuwo. Dalam kegelapan malam bulan purnama, Sari terjebak dalam kontrak yang tidak pernah ia duga sebelumnya, memiliki kesuksesan yang luar biasa dengan imbalan teror yang tidak bisa ia hindari. Ritual itu, yang awalnya tampak sebagai kunci menuju keinginan dan cita-citanya, kini menjadi beban yang menghantuinya setiap malam, menandai batas antara kesuksesan dan ketakutan yang abadi. Terima kasih telah mendengarkan cerita Ritual Susuk Sinden, Ketenaran yang Terbeli dengan Teror, bersama Cherry Miss. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Miss untuk cerita-cerita horor lainnya.